Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Dr. Chusnul Rafiah Cikar, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan penelitian terapan kewirausahaan berjudul Analisis Narasi Sosial dan Representasi Visual pada akun Instagram Turun Tangan, Pendekatan Elicitation dan Manual Data Analysis Procedure, MDAP. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami Amanda Rosita Ellen Faradina Az-Zahra Jamili Fira Rahmadani. Bab 1 Pendahuluan latar belakang kewirausahaan sosial yang dicirikan oleh solusi inovatif untuk tantangan masyarakat telah menjadi kekuatan penting untuk perubahan positif secara global. Perpaduan antara prinsip-prinsip kewirausahaan dan komitmen terhadap dampak sosial dan lingkungan membedakan kewirausahaan sosial dari usaha bisnis tradisional. Iskandar 2023. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut. 1. Bagaimana turun tangan membangun narasi sosial dan misi sosialnya melalui visual konten di media sosial, khususnya Instagram. 2. Nilai sosial apa yang direpresentasikan melalui foto dan narasi yang diunggah turun tangan dalam konteks kewirausahaan sosial. 3. Bagaimana metode Photo Elicitation dan Manual Data Analysis Procedure, MDAP, dapat digunakan untuk menginterpretasikan makna sosial, emosi, dan nilai etika yang terkandung dalam representasi visual perusahaan sosial di ruang digital. Objek penelitian. Objek penelitian dalam studi ini adalah turun tangan, yaitu gerakan kerelawanan yang mendorong masyarakat peduli dan terlibat aktif untuk mewujudkan Indonesia yang penuh dengan pemimpin yang berkompeten dan berintegritas. Didirikan oleh Anies Rashid Baswedan pada tahun 2013, turun tangan mengusung misi membangun basis komunitas relawan di daerah, menginkubasi dan menyebarluaskan gerakan yang berdampak pada penyelesaian permasalahan lokal dan nasional, mendorong publik untuk peduli politik, menyiapkan pemimpin berkompeten dan berintegritas. Salah satu program unggulan turun tangan bidang pendidikan, BAP, Beasiswa Anak Pejuang merupakan sebuah program kolaborasi dengan mengajak banyak pihak terlibat aktif menunaikan janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan konsisten berdonasi selama 1 tahun. Program ini hadir sebagai upaya pemberian bantuan pendidikan bagi anak yang membutuhkan. Pemilihan turun tangan juga didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain, relevansi sosial. Gerakan turun tangan merepresentasikan kewirausahaan sosial yang signifikan dalam konteks masyarakat Indonesia, terutama dalam mendorong partisipasi publik dalam mengatasi berbagai isu-isu sosial. Relevansi visual. Aktivitas digitalnya sangat menonjol sehingga membangun identitas merek yang kuat, mengomunikasikan misi dan dampak secara efektif, serta menarik perhatian dan partisipasi publik di era digital. Relevansi metodologi. Struktur narasi visual dan teks dalam unggahan turun tangan memungkinkan penerapan prosedur MDAP untuk menafsirkan makna simbolik, emosional, dan sosial secara sistematis. Desain penelitian konseptual, model awal. Sebagai sintesis dari seluruh argumen teoretis dan empiris di atas, penelitian ini mengusulkan kerangka konseptual sebagai berikut: media sosial, visual and narasi sosial, persepsi audiens, dampak sosial dan identitas etis perusahaan penutup. Sebagai penutup dapat ditegaskan bahwa penelitian ini berangkat dari kebutuhan ilmiah dan praktis untuk memahami peran visual dalam membangun narasi sosial kewirausahaan modern. Turun tangan menjadi laboratorium sosial yang ideal untuk menelusuri dinamika ini karena menggabungkan 5 komponen utama: bidang pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, lingkungan, dan pendidikan politik. Secara empiris, penelitian ini berfokus pada gerakan turun tangan sebagai studi kasus kewirausahaan sosial berbasis komunitas yang aktif membangun narasi etis melalui konten visual. Selanjutnya, kita bakal bahas tentang Bab 2, Kajian Teori dan Kerangka Konseptual. Kewirausahaan sosial, social entrepreneurship, definisi kewirausahaan sosial, dan pembeda dari kewirausahaan konvensional. Kewirausahaan sosial merupakan pendekatan yang memadukan misi sosial dengan praktik kewirausahaan untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan sambil menjaga keberlanjutan finansial,
Kamaluddin et al. 2024. Unsur: inovasi sosial, misi keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep yang menggambarkan tentang suatu proses di mana individu, kelompok, atau komunitas diberikan sebuah kesempatan, pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan kontrol atas kehidupan mereka, meningkatkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh. Hasdiansyah, 2023. B. Media sosial sebagai strategi digital. Media sosial sebagai sarana storytelling dan engagement dengan audiens global. Media sosial menjadi salah satu media online paling populer di seluruh kalangan masyarakat, baik di Indonesia maupun dunia. Di era digital saat ini, media sosial telah merevolusi cara merek berkomunikasi dengan audiensnya, menjadi instrumen vital untuk periklanan dan keterlibatan konsumen. Dengan efektivitas visual storytelling menjadi semakin nyata dalam kapasitasnya untuk memikat audiens dan mempertahankan keterlibatan. Mohamed, 2025. Strategi komunikasi digital dalam membangun brand community dan identitas sosial. Di era Society 5.0, teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu untuk menyelesaikan persoalan sosial. Kewirausahaan sosial di era digital menjadi jembatan penting antara kemajuan teknologi dan kebutuhan nyata masyarakat. Shofianti dan Nisa, 2024. C. Metode elisitasi foto, photo elicitation. Definisi: metode kualitatif visual yang menggunakan foto untuk menggali makna, emosi, dan narasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, fotografi dapat digunakan bersama dengan narasi lisan dalam etnografi, wawancara, dan kelompok fokus untuk menyampaikan dan memahami persepsi, pengalaman hidup, dan narasi partisipan dalam berbagai metodologi visual termasuk photo elicitation, dengan pendekatan yang bervariasi berdasarkan orientasi teoretis yang memandu penelitian. G. et al. 2023. Fungsi: menjembatani pengalaman subjektif dan konteks sosial visual. Elisitasi foto telah menempati posisi yang semakin signifikan dalam tradisi penelitian kualitatif kontemporer. Penelitian pendidikan kadang-kadang dikritik karena kurangnya relevansi dengan realitas kelas, yang mendorong peneliti mempertimbangkan metode penelitian berbeda yang mungkin lebih mendekati realitas. Dengan photo elicitation interview, PAE, menawarkan dimensi visual untuk memperoleh pengalaman hidup, perasaan, dan pemikiran yang tidak terobservasi dalam konteks pendidikan nyata. Zhang and Henebry Leung, 2023. Tahapan: pemilihan foto, interpretasi simbolik, integrasi narasi teks dan visual. Pelaksanaan photo elicitation dalam penelitian ini mengikuti 3 tahapan utama. Harper, 2024, Pink, 2023. 1. Pemilihan foto, image selection. 2. Interpretasi simbolik, symbolic interpretation. 3. Integrasi narasi teks dan visual, narrative integration. Kerangka pemikiran konseptual, media sosial, visual and narasi, persepsi audiens, dampak sosial, konten visual, foto narasi, dan misi sosial, persepsi dan respons audiens, dampak sosial dan reputasi brand. Teori pendukung A. Semiotik visual, Barthes, Kress, and Van Leeuwen. S. Barthes, 1977, menekankan bahwa sebuah gambar memiliki 2 tingkatan makna, yakni denotasi, makna literal dari apa yang tampak, dan konotasi, makna simbolik atau ideologis yang muncul dari konstruksi budaya. Contoh, pada konten Instagram turun tangan menunjukkan bahwa visual digunakan sebagai medium naratif untuk membangun konstruksi makna sosial dan ajakan partisipasi kolektif. B. Cultural branding, Holt. Semiotika adalah studi tentang tanda dan simbol dalam komunikasi. Tanda dan simbol dianggap mampu mengkomunikasikan makna yang berbeda dari kata, gambar, susunan kata, gambar dan suara seperti iklan. Penafsiran tanda tergantung pada penafsiran dan latar belakang budaya. Holt, 2004. C. Digital Civic Engagement, Hollebeek, 2022.
Holobeck mendefinisikan engagement sebagai keadaan psikologis yang terbentuk melalui kombinasi komponen kognitif, afektif, dan perilaku yang muncul dari interaksi pengguna dengan suatu entitas di platform digital. Holobeck and Mackey, 2019, Holobeck et al., 2022. D. Table State of Art. Berikut merupakan gambar table state of the art penelitian terdahulu. BAB 3. Metode penelitian. Metode penelitian jenis dan pendekatan penelitian jenis penelitian. Kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif interpretatif dengan metode utama photo elicitation yang diintegrasikan dengan kerangka analisis manual data analysis procedure (MDAP). Pendekatan metode elisitasi foto dengan analisis data MDAP manual data analysis procedure. Tujuan memahami simbol, emosi, dan pesan sosial dari konten visual perusahaan sosial. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Dalam melakukan aksi sosial untuk berbagi ke masyarakat dan upaya mengurangi limbah pakaian, turun tangan memanggil masyarakat untuk berdonasi pakaian layak pakai. Ruang donasi bisa diakses melalui Instagram Turun Tangan, Surabaya, 30 Sep 2024. Periode pengumpulan data dilakukan pada Oktober-November 2025. Sifat komunitas yang berbentuk pengabdian kepada masyarakat ini membuat nilai gotong royong menjadi sebuah keinginan dari dalam diri agar bisa menumbuhkan sikap tanggung jawab dan kepedulian sosial dalam ranah membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Sumber dan jenis data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui proses analisis visual dan naratif konten media sosial, gerakan turun tangan yang dipublikasikan secara publik pada platform Instagram, @turuntangan. Visual utama image, konten, visual Instagram, @turuntangan. Konten visual Instagram, @turuntangan. Data primer utama berasal dari visual konten yang diterbitkan pada akun Instagram resmi dari Turun Tangan pada periode Oktober-November 2025. Elicitation foto merupakan teknik pengumpulan data kualitatif di mana peneliti mengintegrasikan foto atau gambar visual lainnya sebagai bagian dari wawancara partisipan yang dapat meningkatkan keluasan dan kedalaman wawancara kualitatif verbal, GIL 2024. 2. Narasi pendukung, caption. Caption yang bersifat personal dan autentik cenderung mendapat engagement yang lebih tinggi dengan live lately. Caption yang mengalir secara natural dan mencerminkan kepribadian autentik sambil tetap mempertimbangkan ekspektasi dan preferensi audiens. Setiap unggahan dianalisis mencakup beberapa komponen. Sumber dan jenis data-data sekunder berasal dari berbagai sumber ilmiah dan non-ilmiah. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi pendukung yang relevan turun tangan pendekatan visual dalam penelitian. Sumber data sekunder meliputi dokumen organisasi gerakan turun tangan visi dan misi organisasi. Turun tangan memiliki 4 misi utama laporan program dan pencapaian. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan sistematis melalui prosedur photo elicitation. Meliputi 6 tahapan sebagai berikut. Observasi media sosial metode elisitasi. Foto makna emosional. Makna kultural deskripsi visual dan naratif. Dokumentasi dan analisis deskriptif mengelompokkan temuan sesuai aspek, brand story, konten, strategi global, visual identity, dan dampak sosial. Brand story, narasi merek gerakan. Konten visual identity, dampak sosial, teknik analisis data. Metode MDAP dikembangkan sebagai sistem analisis reflektif yang berfokus pada interaksi peneliti dengan data visual dan naratif secara mendalam. Prosedur MDAP digunakan karena mampu menjaga human depth of interpretation, yang sering hilang dalam analisis berbantuan perangkat lunak. Rofia N. Bungin, 2024. Tahapan MDAP meliputi 6 langkah utama. 1. Diary, catatan lapangan. 2. Transkrip data. 3. Coding, pemberian kode. 4. Kategorisasi. 5. Tematisasi, penemuan tema. Keabsahan data validitas kualitatif dalam riset ini dijaga melalui 4 strategi utama yang diadaptasi dari Lincoln and Guba, 1985, dan diperkuat dengan prinsip MDAP,
Rofiah and Bungin, 2023. 1. Credibility, kredibilitas. Triangulasi sumber data antar unggahan dan antar peneliti untuk menghindari bias interpretasi. 2. Transferability, keteralihan. Penyajian konteks detail agar temuan dapat diaplikasikan pada studi sejenis. 3. Dependability, keterandalan. Pencatatan proses analisis melalui jurnal reflektif untuk memastikan konsistensi prosedural. 4. Confirmability, keterverifikasian. Diskusi terbuka antar peneliti untuk menguji kesesuaian interpretasi dengan teori. Reflexivity ensures that interpretation remains ethically grounded and contextually valid. He and Harris, 2022. Bab 4 pendahuluan bab-bab ini berfungsi untuk menautkan antara hasil empiris dengan kerangka konseptual yang telah dibangun pada bab sebelumnya. Analisis diarahkan untuk memahami bagaimana representasi visual dalam akun Instagram turun tangan membentuk wacana moral tentang etika, estetika, dan keberlanjutan sosial melalui dua metode utama, photo elicitation dan manual data analysis procedure, BANIM EMDAP. Proses pengumpulan data visual. Proses pengumpulan data mengikuti pendekatan visual qualitative inquiry, sebagaimana dikemukakan oleh Rose, 2022, dan disesuaikan dengan prinsip thick description Clifford-Geertz dalam konteks digital ethnography. Sebanyak unggahan Instagram dipilih dari periode Juni-Oktober 2025 dengan 3 kriteria utama. 1. Menampilkan aktivitas produksi, edukasi, atau kampanye etis. 2. Memperlihatkan partisipasi komunitas, khususnya kerelawanan. 3. Memuat narasi moral eksplisit melalui caption, hashtag, atau visual tone. Profil dan konteks sosial ataan turun tangan merupakan gerakan relawan berbasis komunitas yang mulai berkembang sejak awal 2013-an dan dikenal publik sebagai inisiatif sosial yang dipelopori oleh Anies Baswedan. Organisasi ini memosisikan diri sebagai wadah bagi warga untuk turun tangan menyelesaikan persoalan sosial secara sukarela melalui partisipasi kolektif. Identitas ini juga diperkuat dengan posisi turun tangan sebagai gerakan sosial politik berbasis kerelawanan yang terhubung melalui media sosial dan jaringan komunitas lokal. Fokus utama turun tangan adalah menciptakan nilai sosial melalui kegiatan pendidikan, kesehatan masyarakat, lingkungan, dan pemberdayaan komunitas lokal. Fokus utama turun tangan adalah menciptakan nilai sosial melalui 5 bidang kegiatan. 1. Pendidikan, program beasiswa anak pejuang, BAP, ruang pintar, sekolah orang pinggiran. 2. Kesehatan, kampanye kesadaran kesehatan masyarakat. 3. Sosial kemanusiaan, distribusi bantuan, pendampingan komunitas marginal. 4. Lingkungan, gerakan hijau, fun farming, hidroponik. 5. Pendidikan politik, Politalks, diskusi publik tentang isu kewarganegaraan, proses foto elicitation dan relevansi epistemologisnya. Pendekatan foto elicitation dipilih karena mampu menghubungkan dimensi kognitif dan afektif dalam memahami makna sosial gambar. Seperti dijelaskan Rofiah 2024, metode ini bukan hanya alat eksplorasi visual, tetapi juga perangkat epistemologis yang menyingkap cara individu merasakan dan menghayati realitas melalui citra. Dalam penelitian ini, foto elicitation dilakukan dengan menampilkan kembali 6 foto kepada relawan dan sebagian anggota turun tangan untuk memancing narasi relektif terkait makna visual. Penerapan Manual Data Analysis Procedure, MDAP, keunggulan MDAP terletak pada kemampuannya menggabungkan struktur analisis manual yang ketat dengan refleksi interpretatif yang terbuka, sehingga peneliti tetap menjadi instrumen utama dalam menafsirkan makna sosial gambar. Selama proses ini, peneliti menyusun 12 catatan refleksi tentang kesan proaktif, peduli, dan bertanggung jawab yang muncul. Sekitar 70% foto menonjolkan tangan relawan sebagai simbol kepedulian sosial yang berakar pada nilai kemanusiaan, kepedulian, dan gotong royong. Elemen ini dikategorikan sebagai volunteerism, yaitu kepedulian relawan terhadap orang yang membutuhkan validasi dan refleksi peneliti. Untuk menjaga objektivitas interpretatif, dilakukan sesi peer debriefing dengan 2 peneliti independen. Diskusi ini menghasilkan konsensus bahwa 1. Visualisasi di turun tangan tidak sekedar simbol representatif, tetapi performatif yang menegaskan gerakan sosial dalam konstruksi sosial ekologis.
2. Foto-foto yang menampilkan gerakan sosial berfungsi sebagai simbol transformasi moral sosial. 3. Elemen estetika, warna, tekstur, pencahayaan, memiliki fungsi etis mengkomunikasikan kesederhanaan dan sosial. Hasil analisis MDAP. Analisis data dilakukan menggunakan Manual Data Analysis Procedure, MDAP, yang menempatkan peneliti sebagai instrumen utama untuk mengidentifikasi, mengode, dan menafsirkan makna sosial yang terkandung dalam visual media sosial. Proses ini bersifat induktif, dimulai dari observasi empiris terhadap unggahan Instagram turun tangan dan diperluas melalui konten digital yang beririsan dengannya, termasuk repost, stories, tagged content, serta liputan media daring yang menampilkan ulang visual merek tersebut. Beberapa contoh kode yang muncul secara berulang meliputi 1. Education, fundraising. 2. Youth leadership, volunteerism. 3. Eco-friendly civic awareness. Memo reflektif visual refleksi para relawan memperlihatkan pola emosi dominan seperti pride, calmness, empathy, dan hopefulness. Dalam perspektif efektif desain, emosi-emosi ini menciptakan moral resonance, yaitu keterhubungan afektif yang memungkinkan audiens merasakan bahwa tindakan kerelawanan bukan sekadar aktivitas sosial, tetapi tindakan etis yang bernilai. Norman, 2023. Pola bahasa moral dalam caption digital. Selain visual, dimensi linguistik menjadi bagian integral dari analisis MDAP. Caption dan hashtag dianalisis melalui pendekatan moral discourse analysis. Van Leeuwen, 2022. Terdapat 3 pola utama yang muncul secara konsisten. 1. Bahasa partisipatif, misalnya penggunaan kata kami, bersama, kita, yang mengimplikasikan solidaritas sosial dan kolektivitas moral. 2. Bahasa transformatif, seperti ubah, selamatkan, olah, hidupkan kembali, yang menandakan orientasi ekologis dan perubahan nilai. 3. Bahasa afektif moral, seperti cinta, bangga, makna, harapan, yang membentuk hubungan emosional antara merek dan audiens. Validasi digital dan konsistensi temuan seluruh proses validasi dilakukan secara digital, dengan menegaskan prinsip interkonektivitas lintas platform sebagai bentuk triangulasi sumber. Analisis unggahan ad turun tangan dibandingkan dengan 1. Repost dari akun komunitas peduli sosial. 2. Artikel media daring yang mengutip tema sama. 3. Search-generated content dari pelanggan yang menandai akun ad turun tangan. Temuan awal dan signifikasi analitis. Dari hasil pengodean dan memo reflektif menggunakan MDAP, 3 pola besar mulai muncul tampak dalam representasi visual dan naratif ad turun tangan. Relawan sebagai subjek moral aksi sosial, sebagai ritual transformasi komunitas estetika, sebagai bahasa partisipasi etis analisis tematik dan interpretasi semiotik. Tahap ini mendalami hasil tematisasi yang diperoleh melalui prosedur Manual Data Analysis Procedure, MDAP, dengan menautkannya pada analisis semiotik dan teori representasi sosial. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri bagaimana setiap foto dalam akuna turun tangan berfungsi sebagai tanda, sign, yang membawa makna sosial, moral, dan afektif dalam kerangka aktivisme warga, civic activism, dan etika kerelawanan. Foto yang termasuk dalam tema ini, F1, F2, F3, F4, F5, F5, F7, relawan khususnya anak muda direpresentasikan sebagai aktor utama dalam pendidikan warga khususnya anak-anak kecil untuk kegiatan pembelajaran, pendidikan, dan edukasi. Visual-visual tersebut menempatkan subjek sebagai penggerak perubahan, bukan sekadar partisipan pasif dalam kegiatan sosial kerelawanan pendidikan, serta menegaskan bahwa proyek ini berkaitan dengan literasi, pendidikan, dan berbagi pengetahuan. Emma Watu, Education and Empowerment. Tema 2. Environmental Awareness and Sustainability. Tema kedua mencakup 2 foto, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, yang menonjolkan komitmen gerakan terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesadaran ekologis berbasis komunitas. Turun tangan mengadopsi strategi Hope-Based Environmental Activism, aktivisme lingkungan berbasis harapan yang menekankan aksi kolektif, partisipasi intergenerasi, dan transformasi nilai dari konsumerisme menuju keberlanjutan. Konita et al. 2025. Tema 3, Civic Awareness and Digital Activism.
Tema civic awareness dalam representasi visual gerakan turun tangan mencakup satu foto, F15, F16, F17, F18, F19, F20, yang mempresentasikan komitmen gerakan terhadap pendidikan politik dan kesadaran kewarganegaraan. Dengan caption seperti Politalks dan Ayo Peduli Politik, visual ini berfungsi sebagai call to action yang persuasif, mendorong audiens keluar dari apatisme politik, integrasi semiotik, dan moralitas. Visual, ketiga tema utama education and empowerment, eco-friendly, civic engagement, and digital activism tidak beroperasi secara terpisah. Ketiganya saling berkelindan membentuk sebuah sistem tanda yang komprehensif dalam komunikasi visual turun tangan. Dalam kerangka semiotik, hubungan ini bekerja sebagai kode moral digital, digital moral code, yang mengatur bagaimana nilai, etika, dan identitas kolektif dimaterialkan dalam bentuk visual. Integrasi visual naratif, mekanisme legitimasi sosial. Hasil tematisasi sebelumnya memperlihatkan bahwa kekuatan utama komunikasi visual turun tangan bukan hanya terletak pada gambar aktivitas kerelawanan, tetapi pada interaksi sinergis antara visual, narasi aksi sosial, dan partisipasi publik. Foto lapangan, caption reflektif, serta komentar dan repost dari relawan menciptakan suatu sistem komunikasi moral yang beroperasi secara simultan dan saling memperkuat. Model legitimasi. Visual naratif. Berdasarkan hasil analisis MDAP dan refleksi semiotik, dapat dirumuskan model konseptual legitimasi visual naratif turun tangan sebagai berikut. Visual representation, emotional resonance, moral legitimacy, social trust, civic continuity. Kesimpulan bab secara akademik, penelitian ini menunjukkan bahwa representasi visual dalam media sosial dapat menjadi instrumen penting dalam membangun digital moral economy, sebuah tatanan simbolik di mana keindahan dikonversi menjadi kepercayaan dan empati menjadi legitimasi sosial. Dengan demikian, turun tangan menjadi contoh nyata bagaimana gerakan sosial digital mampu menggabungkan estetika, etika, dan empati ke dalam strategi komunikasi yang bukan hanya menarik secara visual, tetapi bermakna secara moral. Sebagaimana ditegaskan oleh Rofiah 2024, di era digital, legitimasi tidak lagi ditentukan oleh seberapa keras kita berbicara, melainkan seberapa dalam nilai kita dirasakan melalui gambar. Bab 5. Kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Turun tangan. Dengan representasi visualnya yang konsisten bernuansa etis, menunjukkan bahwa estetika digital dapat menjadi instrumen legitimasi moral dan empatik di tengah persaingan ekonomi kreatif. Penelitian ini berkontribusi pada 3 ranah akademik sekaligus. 1. Penguatan teori social entrepreneurship berbasis. Nilai. 2. Pengembangan pendekatan metodologis MDAP dalam riset visual digital. Dan 3. Penajaman konsep visual ethics dalam praktik komunikasi merek. Bab ini menyajikan sintesis konseptual, temuan empiris, implikasi teoretis, serta rekomendasi strategis yang dapat digunakan oleh peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan sosial beretika. Empowerment sebagai etika sosial. Etika empowerment terlihat melalui model partisipasi berbasis relawan yang memberi ruang kepemimpinan kolektif, bukan kepemimpinan elitis. Studi komunikasi gerakan sosial terbaru menekankan bahwa pemberdayaan relawan melalui ruang partisipasi merupakan bentuk ethical citizenship, yaitu proses memfasilitasi masyarakat. Integrasi etika, estetika dalam branding digital. Penelitian ini menegaskan bahwa estetika dalam komunikasi digital turun tangan bukan sekedar persoalan gaya visual atau daya tarik artistik, melainkan manifestasi etika sosial yang terwujud dalam setiap elemen desain. Konsep ethical estetik yang memadukan keindahan dan kejujuran terlihat dalam konsistensi tone warna hangat seperti oranye, merah, kuning, pencahayaan natural, dan penggambaran langsung aktivitas sosial tanpa manipulasi visual berlebihan. Kim and Schultz 2023. Keterjawaban pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian 1. Bagaimana representasi nilai sosial dan etika kewirausahaan divisualisasikan pada akun turun tangan? Penelitian ini menunjukkan bahwa representasi nilai sosial dan etika pada akun turun tangan tidak terbatas pada citra aktivitas filantropi atau kampanye sosial semata,
melainkan bentuk visual discourse yang menegaskan eksistensi identitas moral kolektif dalam konteks gerakan sosial berbasis teknologi. Van Leeuwen, 2022. Setiap unggahan menampilkan representasi berulang mengenai solidaritas sosial, keadilan redistributif, transparansi aksi, dan partisipasi publik, yang membentuk sistem tanda bernilai moral yang koheren dan terstruktur. Pertanyaan penelitian 2. Bagaimana proses photo elicitation dan manual data analysis procedure, MDAP, mengungkap makna moral di balik narasi visual tersebut? Pendekatan photo elicitation dalam penelitian ini berfungsi sebagai sarana refleksi etis, bukan sekedar metode eksplorasi visual. Dengan menampilkan kembali 20 foto unggahan kepada pengelola akun, relawan, dan sebagian penerima manfaat turun tangan, serta menganalisis interaksi publik digital melalui komentar, like, share, dan testimoni, peneliti mampu menafsirkan resonansi emosional dan moral yang timbul dari visualisasi aksi sosial kemanusiaan. Pertanyaan penelitian 3. Bagaimana hubungan antara visual, narasi digital, dan legitimasi sosial dalam konteks kewirausahaan sosial berbasis keberlanjutan? Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa hubungan antara visual, narasi digital, dan legitimasi sosial dalam konteks gerakan turun tangan dibangun melalui mekanisme moral yang berlapis dan sistematis, yang dimana dalam penelitian ini disebut sebagai Digital Philanthropy Legitimacy Mechanism. Model ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial dalam filantropi digital tidak lagi bergantung pada otoritas institusional atau klaim sepihak, melainkan dikonstruksi secara partisipatif, melalui interaksi dinamis antara bukti visual, narasi etis, dan pengakuan publik. Implikasi penelitian hasil penelitian memperlihatkan bahwa representasi visual di ruang digital telah bergeser dari sekedar komunikasi estetis menjadi ruang negosiasi moral, di mana publik, gerakan sosial, dan komunitas berinteraksi untuk menciptakan nilai sosial bersama. Sejalan dengan Rofiah, 2024, visual kini bukan hanya citra, akan tetapi juga tindakan moral yang memiliki dampak sosial dan epistemik terhadap persepsi publik tentang kebaikan, keadilan, dan kepedulian. Implikasi teoretis. Konsep etika visual model integratif empati aksi legitimasi MDAP sebagai inovasi metodologis. Implikasi praktis. Bagi pelaku gerakan sosial digital, bagi desainer dan praktisi komunikasi visual sektor sosial, bagi platform media sosial dan developer civic tech. Implikasi kebijakan publik. Regulasi filantropi digital berbasis transparansi dan akutabilitas publik. Standarisasi nasional etika visual kemanusiaan dan transparansi gerakan sosial, kolaborasi multisektor untuk literasi etika digital dan filantropi kritis. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan objek dan konteks keterbatasan data dan media. Keterbatasan metodologis. Keterbatasan waktu dan evolusi digital. Kesimpulan akhir. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan gerakan sosial digital di era kontemporer tidak lagi hanya diukur dari jumlah aksi lapangan atau jangkauan relawan, tetapi dari kemampuan gerakan membangun solidaritas visual, legitimasi moral, dan empati kolektif yang autentik. Akun Instagram Ayo Turun Tangan menjadi studi kasus yang menonjol karena mampu memadukan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian sesama, dan semangat relawan dalam satu narasi visual yang konsisten dan menggugah. Melalui pepaduan photo elicitation dan manual data analysis procedure, MDAP, penelitian ini mengungkap bahwa visual bukan sekedar alat komunikasi, melainkan arena performatif tempat etika solidaritas dipraktikan, dirasakan, dan ditularkan secara publik. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.